Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Permana Putra. Nomor induk mahasiswa 2892150015, kelas D sore, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akan memaparkan mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayitno, SA SEMM. Soal nomor 1. Jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 875 dikurang 30Q dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 30Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 1000. Hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. P 875 dikurang 30Q. C sama dengan Q pangkat 3 min 30Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 1000. R sama dengan 875 min 30Q memiliki hasil 875 min 30Q pangkat 2. Pi sama dengan 875Q min 30Q pangkat 2 dikurang Q pangkat 3 min 30Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 1000. Maka hasilnya min Q pangkat 3 ditambah 675Q ditambah 1000. Untuk Pi pertama, min 3Q pangkat 2 ditambah 675, maka Q sama dengan Q pangkat 2 dikurang 225 sama dengan Q tambah 15 kali Q min 15, maka hasilnya Q 15. Karena Q sama dengan 15, maka P sama dengan 875 min 30 kali 15, maka hasilnya 425. Untuk C, 15 pangkat 3 dikali 30, 15 pangkat 2 ditambah 200 kali 15 ditambah 1000, maka hasilnya 625. R 875 dikali 15 min 30 15 pangkat 2 sama dengan 6375. Untuk Pi, min 15 pangkat 3 ditambah 675, Q-nya 15 dikurang 1000, maka hasilnya 5750. Lanjut ke soal nomor 2. Jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan min 2Q ditambah 28 dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 2 ditambah 4Q. Hitunglah tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah kepada pengusaha agar pemerintah memperoleh total pajak maksimum yang diperoleh. Mari kita hitung. P sama dengan min 2Q ditambah 28, C sama dengan Q pangkat 2 ditambah 4Q, R sama dengan min 2Q ditambah 28Q sama dengan min 2Q pangkat 2 ditambah 28Q. Untuk Pi-nya sama dengan min 2Q pangkat 2 ditambah 28Q dikurang Q pangkat 2 ditambah 4Q dikurang T dikali Q. Untuk hasilnya min 3Q pangkat 2 ditambah 24Q dikurang T kali Q. Untuk turunan pertamanya min 6Q ditambah 24 min T, maka 24 dikurang T sama dengan 6Q. Q sama dengan 24 per 6 dikurang T per 6, maka hasilnya 6. 24 per 6 sama dengan T per 6. Jadi untuk T sama dengan 24. T sama dengan 24 kali 6 sama dengan 144. Jadi pajak yang harus dikeluarkan oleh pengusaha jika ia menghasilkan 6 unit barang adalah Rp144. Lanjut ke nomor 3. Uang sejumlah 20 juta diinvestasikan dengan bunga 8% tiap tahun, bertambah secara kontinu. Berapa jumlah uang itu setelah 30 tahun?
Oke, diketahui untuk uangnya 20 juta, untuk bunga per tahunnya 8%, jangka waktunya 30 tahun. Langsung kita substitusikan ke rumusnya. YT sama dengan UE pangkat IT. Y30 sama dengan 20 juta dikali 2,71828 pangkat 8/100 dikali 30. Maka hasilnya 224.463.171 rupiah. Lanjut ke soal nomor 4. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 32 min 0,5 P pangkat 2. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar 50. Oke, di sini sudah diketahui fungsi suatu barang. Maka kita ubah dulu menjadi fungsi harga. Q sama dengan 32 min 0,5 P pangkat 2. 0,5 P pangkat 2 sama dengan 32 dikurang Q. P pangkat 2 sama dengan 64 dikurang 2Q. Maka P sama dengan 8 min 1,4 Q. Lalu kita substitusikan. Jika P sama dengan 0, kita substitusikan ke fungsi harga. Jadi Q-nya sama dengan 5,7. Jika Q-nya sama dengan 0, maka P sama dengan 8. Nah, jika PE atau kesepakatannya 50, maka hasilnya sama dengan 30. Karena bentuknya fungsi, jadi kita menggunakan rumus integral tertentu untuk mencari surplusnya dengan batas-batasnya, itu batas dari harga keseimbangan pasar sama harga jual pertama atau penawaran dan dikalikan dengan jumlah barang. Jadi surplus konsumen dari fungsi permintaan Q sama dengan 32 dikurang 0,5 P pangkat 2, hasilnya 525,6. Terakhir, soal nomor 5. Seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 2Q ditambah 10. Hitunglah surplus produsen bila tingkat keseimbangan harga pasar adalah 30. Untuk cara penyelesaiannya sama seperti nomor yang 4. Kita ubah dulu fungsinya menjadi Q sama dengan min 5 ditambah 0,5 P. Lalu kita substitusikan. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 5. Nah, jika Q-nya sama dengan 0, maka P sama dengan 10. Nah, jika PE sama dengan atau keseimbangan pasarnya 30, maka hasilnya 10. Lalu kita substitusikan aja ke integral tertentu. Dengan batasnya harga keseimbangan di pasar sama harga penawarannya. Dan dikalikan lagi dengan P atau harga per barang. Jadi surplus produsen jika fungsi penawarannya P sama dengan 2Q ditambah 10 dan tingkat keseimbangan pasarnya ada 30, maka hasilnya 300. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.